Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan ya. Sudah lama tidak bertemu di channel Hobi Tasik kawan-kawan. Jadi saya vakum selama 2 bulan, ada sebabnya kawan-kawan. Ini dia sebabnya kawan-kawan. Si ompong. Gara-gara Dede Zafran kawan-kawan ya. Alhamdulillah saya sudah mempunyai buah hati kawan-kawan ya, alhamdulillah. Jadi selama 2 bulan, hampir 3 bulan saya vakum karena fokus ke si Dede kawan-kawan ya, mohon maaf. Jadi kita akan lanjut lagi ya untuk pembahasan sepeda listrik lagi kawan-kawan, edisi sepeda listrik. Nah, untuk penjelasan kali ini kita akan membahas tentang biaya penggunaan sepeda listrik. Kita bandingkan dengan sepeda motor kawan-kawan. Kita akan bandingkan dengan motor Scoopy yang saya punya saja ya kawan-kawan, di produk Honda yang terkenal dengan keiritannya ya kawan-kawan. Jadi kita asumsikan kita penggunaan sepeda motor ini per harinya itu menghabiskan 1 liter. Contoh ya, jadi kita bisa membandingkan dengan mudah untuk konsumsi penggunaannya kawan-kawan. Untuk motor Scoopy ya, itu konsumsi bensinnya itu per liternya itu bisa tembus sampai 59 km ya. Sekali lagi 59 km per liter ya. Kalau misalkan harga Pertalite sekarang itu jadi per 59 km itu kita mengeluarkan beban yaitu Rp7.650 kawan-kawan. Langsung kita convert per kilometernya itu hanya mengeluarkan konsumsi bensinnya itu Rp130 kawan-kawan ya, untuk sepeda motor ya Scoopy. Kita akan langsung bandingkan dengan sepeda listrik kawan-kawan. Sepeda listrik ini kalau misalkan kita cas itu full ya, full itu bisa menempuh jarak 35 km dengan KWH-nya itu kalau misalkan dirupiahkan itu Rp1.135 ya per 35 km. Kita akan convert juga ke per kilometernya itu kita mengeluarkan Rp32 saja ya per 1 km kalau misalkan kita menggunakan sepeda listrik. Dikarenakan memang kita bandingkan dengan motor yang tadi 59 km, jadi kita tinggal dikali saja ya, Rp32 dikali 59 yaitu jadi 1.888 kalau misalkan kita menggunakan sepeda listrik kawan-kawan ya, Rp1.900 lah per 59 km. Kalau jadi perbandingannya itu kan sudah jelas ya, Rp1.900 dengan Rp7.650. Nah, itu sudah terlihat jelas ya perbandingannya. Yang selanjutnya kawan-kawan ya, ada perawatan kalau misalkan kita menggunakan sepeda motor ya. Pasti kalian pun mengeluarkan beban itu, yaitu oli kawan-kawan ya. Kita hitung saja 50.000 per bulan kawan-kawan ya, per 30 hari. Kita asumsikan, kita convert ya per harinya itu untuk beban perawatan saja Rp1.666 ya untuk olinya per hari ya, kalau misalkan kita sebut per hari karena memang ini asumsinya per hari ya. Selanjutnya, dikarenakan memang sepeda listrik belum ada pajaknya untuk kali ini, untuk saat ini ya, kalau kedepannya saya kurang tahu. Kalau misalkan motor kan ada pajak per tahun, jadi kita akan hitung juga ya untuk beban hariannya. Kalau misalkan Scoopy itu per tahunnya atau per 360 harinya itu Rp286.000 kawan-kawan. Per tahun ya, kita akan convert langsung ke per hari ya. Untuk beban pajaknya per harinya itu Rp794. Nah, itu hanya pajak tahunan ya, ada pajak kaleng, ada SIM dan sebagainya. Kita bandingkan saja hanya 3 saja ya, 3 aspek, yaitu bensin, selanjutnya oli, perawatan, dan pajak. Karena memang kalau misalnya kita nggak bayar pajak kan jatuh ya harga motor, jadi kita harus menghitungnya. Kita akan
jumlah untuk konsumsi motor ya, beban motor Scoopy, kita mengeluarkan beban yaitu Rp10.110 kawan-kawan. Ayo kita bandingkan juga untuk sepeda listrik ya. Sepeda listrik tadi kita sudah menghitungnya ya, yaitu 1.888. Kalau misalkan kita bulatkan itu Rp1.900. Dan penyusutan aki ya, karena aki pun harus dihitung juga ya, karena ada alasannya. Jawabannya kalau misalkan pengen tahu bisa dilihat juga di link deskripsi ya, untuk beban penggunaan sepeda listrik, yaitu perharinya itu Rp1.133. Jadi 1.900 ditambah 1.133, jadi perharinya Rp3.021. Jadi perbandingannya sudah jelas ya. Kalau misalkan sepeda motor atau motor Scoopy itu 10.000, kita bulatkan 10.000. Kalau misalkan sepeda listrik itu hanya Rp3.000. Jadi perbandingannya itu 70% ya, menghemat 70%. Seperti itu ya. Jadi sudah jelas kawan-kawan, perbandingan antara motor dan sepeda listrik itu lumayan lah, karena memang kita pun harus cerdik ya untuk mengatur keuangan dan beban-beban yang kita keluarkan dalam sehari-hari kita. Jadi sepeda listrik worth it sekali untuk zaman sekarang, untuk para ibu-ibu di komplek dan dimanapun. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, untuk supportnya kawan-kawan untuk channel Hobi Tasik. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.